hama-hama segolongan dengan laba-laba atau berkaki 8. Ini akarisida ya teman-teman. Jadi bukan insektisida, karena untuk tungau itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Petani Bantul. Hari ini hari Senin, tanggal 29 April 2024. Waktu menunjukkan pukul 7:10. Dan untuk tanaman cabai varietas ori saya, ori 212, hari ini berumur 45 hari setelah tanam teman-teman. Dan untuk sesuai metode Mas Udin, nanti di hari ini di 45 hari setelah tanam ada aplikasi pupuk daun yang mengandung kalium tinggi, karena di 45 hari setelah tanam ini tanaman cabai sudah memasuki masa generatif, dan bisa teman-teman lihat sendiri untuk kondisi tanaman seperti ini, dan bunganya sudah mulai bermunculan teman-teman. Untuk aplikasi pupuk daun nanti dengan tinggi kalium, nanti sesuai dengan rekomendasi metode Mas Udin juga, ini nanti akan dimix dengan insektisida, karena akhir-akhir ini di lahan saya sudah mulai berdatangan atau sudah mulai banyak kembali kutu kebul teman-teman, yang secara langsung menyebabkan daun menjadi keriting juga, dan secara tidak langsung dia membawa vektor penyakit delay yang disebabkan oleh virus Gemini teman-teman. Karena itu nanti untuk aplikasi pada pagi hari ini akan saya mix antara pupuk daun dengan tinggi kalsium dan juga pupuk mikro serta insektisida. Dan untuk insektisida kali ini nanti saya akan menggunakan bahan aktif imidacloprid, sekaligus saya mix juga dengan bahan aktif peridaben untuk pencegahan serangan tungau teman-teman. Karena kemarin sore itu saya lihat ada beberapa tanaman yang mulai menggulung, pucuk daunnya menggulung ke bawah. Itu tanda-tanda atau terindikasi ada serangan tungau. Cuman untuk tempatnya saya lupa kemarin, kayaknya ada di sebelah sana kemarin. Oke, ini untuk tanaman saya seperti ini. Tingginya sekitar hampir setengah meteran. Meski ada beberapa tanaman yang masih kelihatan kecil seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin di video saya sebelumnya, di umur 39 HST kalau nggak salah kemarin, itu saya juga belum tahu penyebab kerdil itu karena apa faktor genetika dari tanaman tersebut atau karena faktor yang lain. Karena yang jelas untuk aplikasi pupuk atau perlakuan semuanya sama. Mungkin juga tanahnya juga bisa menjadi faktor penyebab kerdil. Tanah di lokasi
pohon tersebut tumbuh teman-teman. Nah ini juga ada satu lagi yang masih kecil. Mudah-mudahan besok seiring dengan waktu bisa menyamai yang lainnya, bisa menyusul yang lainnya. Kemudian ini teman-teman, ini ada beberapa tanaman saya juga yang keritingnya aneh. Jadi seperti cakar ayam seperti ini, keritingnya menggulung ke atas, terus daunnya juga menjadi lancip-lancip seperti ini. Nah, untuk tekstur daun menjadi keriput seperti ini. Ini kalau dilihat sekilas seperti cakar ayam. Kemudian kalau diremas sebenarnya ini tidak kaku teman-teman. Ini kondisinya tetap lentur ya, tidak kaku, tidak seperti kerupuk diremat terus pecah, itu enggak. Cuman seperti ini kondisinya. Jadi keriting ini ada beberapa tanaman yang seperti ini. Di bawah daun juga teman-teman bisa lihat sendiri, bersih, tidak ada hama. Nah, ini juga saya nggak tahu penyebabnya seperti apa. Kemarin saya tanyakan ke pihak Aurasid, pihak produsen benih ini Ori 212. Mereka mengatakan atau memberikan kesimpulan sementara karena faktor tanah teman-teman. Nah ini juga faktor tanah ya, mereka memberikan kesimpulan sementara. Itu mereka bilang kemungkinan di tanahnya ada virus. Jadi di tanah pas pohon ini tumbuh itu kemungkinan ada virus, tapi virusnya apa juga nggak jelas. Ini seperti ini. Cuman kemarin juga saya konsultasi dengan POPT. Sementara juga belum bisa mengambil kesimpulan karena sebabnya apa untuk keriting yang seperti ini. Karena ini tidak seperti keriting-keriting pada umumnya teman-teman. Kalau keriting pada umumnya kan daunnya tetap bentuknya seperti aslinya, jadi agak bulat. Tapi kalau ini daunnya lancip-lancip seperti ini. Nah, ini karena memang di benihnya kemarin kecampuran varietas lain atau memang faktor dari luar, faktor penyakit atau faktor hama. Ini sampai sekarang belum bisa diambil kesimpulan penyebabnya apa. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui atau pernah mengalami seperti yang saya alami ini, bisa sharing-sharing, bisa komen di kolom komentar teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat pengalaman dari jenengan. Nah ini juga teman-teman, ini pucuknya juga seperti itu, jadi tumbuhnya tetap seperti itu, padahal ini bersih teman-teman, ini bersih dari hama. Jadi tidak ada trips, tidak ada kutu daun dan lain sebagainya. Ini kalau saya ingat-ingat dulu waktu tanam atau waktu semai itu sepertinya daunnya juga sama dengan yang lain. Cuman setelah berumur sekitar 20 hari setelah tanam kalau nggak salah, itu sudah mulai menunjukkan gejala seperti ini. Dan ini di populasi tanaman saya yang sekitar 1000 batang ini ada sekitar 1% atau sekitar 10 tanaman yang mengalami kondisi seperti ini. Ini juga ini daunnya bahkan lebih lebar, tapi tetap lentur ini. Nah, ini tidak keras, jadi diremet ini dia tidak remuk, tidak seperti keriting yang karena overdosis nitrogen itu enggak. Nah, monggo silakan teman-teman bagi yang pernah punya pengalaman seperti ini, silakan sharing-sharing di sini. Saya akan sangat berterima kasih. Oke. Ini di tempat saya jam 7 pagi aja sudah panasnya luar biasa. Alhamdulillah hari ini cerah. Dan oke, mungkin itu aja dulu untuk pembukaannya. Saya
terlalu lama videonya. Mari kita segera melakukan pencampuran bahan-bahan yang akan kita aplikasikan pada pagi hari ini. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita akan mulai pencampuran untuk bahan-bahannya. Yang pertama, untuk mengatasi kutu daun, kutu kebul yang sudah mulai banyak berdatangan di lahan saya, bisa menggunakan produk dengan bahan aktif imidacloprid teman-teman, dengan merek dagang Avidor. Ini produk dari Pak Tani kalau nggak salah, betul, produk dari Pak Tani. Untuk satu kemasan ini seharga Rp22.000, saya beli di online. Monggo teman-teman bisa cari sendiri toko yang dipercaya. Tapi kalau beli di toko pertanian terdekat biasanya harganya Rp25.000 sampai Rp30.000 teman-teman. Ini bahan aktifnya imidacloprid dan sampai sekarang untuk penanganan kutu-kutuan saya percayakan bahan aktif ini imidacloprid karena memang bisa dikatakan cukup efektif untuk menangani kutu-kutuan. Kemudian untuk dosisnya nanti akan saya gunakan 1 gram per liter, jadi kira-kira nanti akan saya gunakan 16 gram atau 1 sendok makan untuk 16 liter air. Selanjutnya untuk menanggulangi serangan tungau, karena sudah ada beberapa titik yang terindikasi terkena tungau, saya gunakan bahan aktif Peridapen teman-teman. Bahan aktif Peridapen ini untuk mengatasi akarisida, untuk mengatasi hama-hama segolongan dengan laba-laba atau berkaki 8. Ini akarisida ya teman-teman, jadi bukan insektisida, karena untuk tungau itu tidak bisa diatasi dengan insektisida. Sebenarnya ada satu bahan aktif, ada beberapa juga nih bahan aktif yang bisa mengatasi tungau tapi tidak spesifik, itu seperti abamectin dan diaventuron. Itu bisa mengatasi tungau, cuman dia tidak spesifik. Jadi yang spesifik adalah Samit ini, Samit 135 EC. Semua petani cabai sudah sangat mengenalnya dan harganya juga di sekitar 70.000 dengan kemasan 250 ml. Nanti akan saya gunakan 1 ml per liter air. Jadi akan saya gunakan sekitar 16 ml teman-teman. Selanjutnya untuk pupuk daunnya, karena ini sudah memasuki masa generatif, saya gunakan Kalinet, pupuk daun dengan kandungan fosfat dan kalium yang cukup tinggi. Dan kelebihan dari Kalinet ini adalah non klorid ya teman-teman. Jadi dia aman untuk tanaman cabai, karena beberapa sumber mengatakan tanaman cabai itu sensitif terhadap klorid. Untuk sensitifnya sendiri, saya tanya beberapa senior saya, itu juga mereka tidak bisa menyebutkan atau mengatakan sensitifnya seperti apa, itu seperti kok tidak baik untuk tanaman cabai. Mereka hanya mengatakan efeknya nanti di buahnya tidak bisa lama masa penyimpanan. Kemudian ada yang mengatakan nanti bisa meracuni tanaman dan lain-lain, tapi untuk detailnya juga kurang tahu. Saya juga hanya manut aja karena saya termasuk petani yang pemula. Jadi mereka bilang atau banyak yang bilang untuk tanaman cabai itu sensitif terhadap klorid.
saya manut aja. Bahkan di channel yang selalu saya tonton juga, channel Pak Arizal, penyuluh pertanian lapangan, beliau juga mengatakan untuk tanaman cabai dan beberapa tanaman itu sensitif terhadap klorit, cuman tidak dijelaskan untuk sensitifnya seperti apa, pengaruh negatifnya seperti apa. Kemudian untuk dosisnya nanti akan saya gunakan sekitar 4 tutup botol ini untuk 1 tangki sprayer. Dan satu lagi produk dari MMT juga, satu pabrik dengan Kalinet tadi. Saya gunakan Vitaron SL ini untuk membantu pemulihan daun-daun yang keriting, daun-daun yang terkena efek tungau ataupun efek dari kutu kebul. Nanti pucuknya diharapkan bisa cepat tumbuh, cepat mekar, dan kondisi tanaman segera pulih kembali. Sekaligus ini untuk memberikan imun atau daya tahan tubuh terhadap tanaman, teman-teman. Ini berisi pupuk mikro, dan untuk 1 botol 500 ml ini saya kurang tahu harganya berapa, mungkin 50 ribuan, karena ini kemarin terus terang saya diberi dari pihak MMT, diberi Vitaron SL karena sempat ngobrol-ngobrol atau diberi sampel seperti ini. Tapi yang jelas saya tidak di-endorse, teman-teman, tidak ada kata-kata endorse dan lain-lain. Ini hanya murni main diberi untuk dicoba di tanaman seperti itu. Padahal saya sendiri juga sudah lama menggunakan Vitaron SL. Oke, kita mulai aja pencampurannya. Yang pertama saya akan masukkan imidacloprid ya teman-teman, dengan takaran sekitar 16 gram, di sekitar 1 sendok makan ini, kira-kira 16 gram. Oke. Selanjutnya untuk samit, saya gunakan sekitar 16 ml juga, karena saya tidak membuat takaran, saya gunakan sendok aja, 5 ml, 10 ml, 15 ml, cukup ya teman-teman. Kita aduk dulu hingga merata. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk Kalinet, ini baru teman-teman, ini juga saya dikasih 2 ini dari MMT kemarin. Untuk Kalinet saya gunakan 4 tutup botol teman-teman, atau setara dengan 40 ml. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk Vitaronnya, saya berikan 1 tutup botol ini teman-teman. Ini setara dengan 30-an mililiter. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, dalam pembelian produk-produk pertanian, pupuk maupun pestisida secara online, teman-teman harus selalu memperhatikan review dari pembeli-pembeli yang lain atau pembeli-pembeli sebelumnya, karena kalau tokonya kurang bisa dipercaya, besar kemungkinan barang yang teman-teman dapatkan nanti palsu, karena sudah banyak sekali kejadian
teman-teman petani mencari atau membeli produk-produk untuk kebutuhan pertanian, mereka mendapatkan produk yang palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk proses penyepraian pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan tanaman tumbuh dengan baik, dengan subur, dan menghasilkan buah yang lebat seperti yang kita harapkan. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video pagi hari ini, karena ini hari Senin dan saya harus pergi ke bekerja. Dan terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, tanaman yang teman-teman budidayakan juga tumbuh dengan subur seperti yang teman-teman harapkan. Bagi jenengan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan saya tegaskan sekali lagi, ini sudah sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa video yang saya buat adalah video kegiatan saya di lahan, dan ini hanya sekedar dokumentasi. Jadi saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, dan mungkin bila teman-teman cocok dengan metode yang saya terapkan di sini, ini adalah metode Mas Udin, silahkan bisa mengikuti. Dan mungkin bila teman-teman punya metode yang lain yang mungkin lebih baik, monggo silahkan, atau mungkin bisa di-share di kolom komentar. Oke, itu aja dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.